Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anto Tarunajaya, WCKS dari kelas 7, dan saya akan mencoba menjawab atas tugas dari kasus 4 ini. Yang pertama yaitu di sini ditanyakan apa saja nilai-nilai yang sering bertentangan dalam kasus 4. Jawaban saya yaitu yang pertama, kejujuran versus loyalitas atau persahabatan. Tadi harus memilih antara mengatakan yang benar atau menjaga hubungan baik dan loyalitas terhadap sahabatnya, yaitu rara. Kemudian langkah yang kedua, ada pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam situasi pada seperti ini, yaitu yang pertama rara yaitu siswa yang menemukan dan mengambil rokok. Yang kedua yaitu Tari adalah sahabat rara yang melihat kejadian dan kini menghadapi dilema. Dan yang ketiga, Mina, yaitu pemilik dompet yang kehilangan. Dan yang selanjutnya, Busri. Ibu Busri adalah guru pustakawan yang menemukan kehilangan. Dan terakhir, sekolah tentunya. Dan sekolah ini sebagai lingkungan yang mengedukasi nilai-nilai tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini. Saya akan mencoba menjawab, yaitu 1. Rara menemukan dompet saat petugas kebersihan dan langsung menyimpannya tanpa melapor. Kemudian tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut kecuali Tari. Kemudian dompet itu berisi uang dan milik Dina yang ditemukan hilang oleh Ibu Sri. Dan selanjutnya, terakhir, Tari adalah sahabat dekat Rara dan merasa terikat secara emosional. Langkah keempat yaitu pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan oleh saya. Yang pertama, uji legalitas, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah tindakan tidak benar secara hukum maupun aturan sekolah. Yang selanjutnya, uji publisitas. Jika tindakan Rara diketahui oleh orang banyak, dia bisa kehilangan kepercayaan dari teman dan gurunya. Kemudian uji intuisi, yaitu secara moral tapi tahu bahwa dia menjalankan hal ini salah. Yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana bisa dilakukan. Jawabannya yaitu kebenaran versus kesetiaan sahabat. Kemudian yang kedua, individual versus community, kepentingan pribadi versus kepentingan bersama. Menjaga rahasia Rara bertentangan dengan nilai keadilan bagi Dina dan lingkungan sekolah sebagai komunitasnya. Kemudian langkah ke-6, prinsip resolusi, yang mana harus kita lakukan yaitu 1. Berbasis hasil terbaik. Penjelasannya melaporkan kebenaran mungkin menyakitkan, tapi akan menciptakan keadilan, kepercayaan, dan pembelajaran moral bagi semua pihak. Kemudian berbasis aturan sekolah dan nilai moral
menuntut kejujuran dan pengambilan barang temuan. Kemudian langkah selanjutnya, yang ketujuh, opsi lain yang lebih kreatif dan bijak yang harus dilakukan yaitu antara lain tari bisa terlebih dahulu berbicara secara pribadi dengan cara mendorongnya untuk mengembalikan dompet secara sukarela. Dan jika tetap menolak, tari bisa melaporkan kepada guru secara diam-diam tanpa mempermalukan Dara di depan umum. Dan selanjutnya bisa juga diupayakan mediasi antara guru dan Dara agar peristiwa ini menjadi pelajaran, bukan hukuman berat. Langkah yang ke-8, apa keputusan akhir yang saya ambil sesuai dengan analisis kasus tempat itu, yaitu saya akan mendorong tari untuk berbicara jujur kepada Dara dan memberikan kesempatan padanya untuk memperbaiki kesalahan. Jika Dara menolak, saya menunggu tari untuk melaporkan kepada guru dengan cara yang bijak dan tidak mempermalukan siapapun. Kejujuran dan integritas harus ditegakkan demi keadilan dan pembelajaran bersama. Nah, kemudian pembelajaran apa yang akan saya dapatkan dari kasus 4 ini? Yaitu saya belajar bahwa keputusan etis seringkali tidak mudah karena melibatkan nilai-nilai yang sama-sama penting. Namun sebagai pendidik dan pembimbing, saya harus mendorong peserta didik untuk menjunjung nilai kejujuran dan bertanggung jawab atas tindakan. Di masa depan, saya akan lebih aktif membangun budaya sekolah yang terbuka, mendukung pengakuan kesalahan, dan membimbing siswa dalam menghadapi dilema moral secara sehat. Nah, mungkin itu saja paparan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang maaf, saya menyadari bahwa banyak kekurangan dan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik kembali. Itu kan sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.